semuanya, perkenalkan nama saya Nurfatul Lai dari kelas Kartal Belajar Pagi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal pada asesmen akhir semester praktikum pemrograman bahasa daerah. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini soal pertamanya itu berkaitan dengan database toko buku online. Nah, kita diminta untuk membuat query SQL untuk menjawab beberapa kebutuhan manajemen toko. Nah, kita langsung ke sini. Nah, di sini saya sudah buat database-nya itu toko buku, ada 4 tabel, yaitu buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Nah, di soal pertama ini, yang A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Nah, di sini kita langsung ke SQL ya. Jadi, total, Nah, ini Fahri ini menghitung total belanja tiap pelanggan dari harga buku dikali jumlahnya, lalu disaring hanya yang lebih dari 500.000 dan diurutkan dari yang terbesar. Coba kita lihat. Ini benar. Lalu yang B disuruh tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama 2002, tahun 2023. Nah, di sini saya akan jawab. Oke, yang kedua saya akan ini jumlah total dalam buku D, dan sama DP, OD, ID buku, ODP, ID buku, dan tanam, terus DP, ID, terus ID pasang, dan atau kategori basic, dan jawab, terus tanam, terus baik, modal baik, total kartunya, terus ini. Nah, ini saya filter hanya buku kategori fiksi yang dipesan di tahun 2003. Lalu dihitung total jumlah yang dijual, diurutkan dan diambil 5 teratas. Coba kita. Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya untuk tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, langsung ke query-nya. Pelanggan, ID pelanggan, ID pelanggan, ID pelanggan. Ini adanya Putri dan Ame yang tidak melakukan pesanan. Perintah ini disuruh tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga di departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, di sini saya sudah buat database-nya yaitu kepegawaian ada 4 tabel yaitu departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Nah, saya langsung ke SQL-nya disuruh berdasarkan perintah yang pertama. Dapat hari harian atas jumlah dan dapat teman atau kalau atau hari hari teman baik hari teman nama. Nah,
Jadi saya ini menampilkan semua departemen beserta jumlah karyawannya. Tapi saya juga ingin agar departemen yang belum punya karyawan itu tetap muncul. Jadi saya itu pakai left join dari departemen ke karyawan. Lalu saya hitung jumlah karyawan per departemen dengan count. Hasilnya, hasilnya itu akan menunjukkan misalnya departemen logistik nih. Dia muncul dengan jumlah karyawan kosong karena memang belum punya karyawan. Lalu soal selanjutnya, yang B itu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Langsung aja ke SQL-nya. Nah, ini saya ingin membandingkan gaji setiap karyawan dengan rata-rata keseluruhan gaji. Jadi saya gunakan subquery untuk menghitung AFG, gaji, lalu filter gaji itu lebih gede dari AFG gitu. Hasilnya itu, nah ini hasilnya akan menampilkan karyawan yang gajinya lebih tinggi dari rata-rata. Misalnya Agnes dan Clara. Mungkin di sini gajinya lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Nah, soal selanjutnya, yang C tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Langsung aja ke, nah di sini, uh, nah di sini tuh saya mengambil semua karyawan dari Departemen ID lalu hanya menampilkan yang belum punya tugas di proyek manapun. Jadi saya pakai join ke tugas, lalu CID tugas uh, ID tugas itu is null. Nah, hasilnya di sini kita Nurbillah adalah karyawan IT yang tidak dapat tugas, maka namanya akan di sini muncul deh. Baik, saya selanjutnya, saya akan lanjutkan nomor 3. Jadi di sini disuruh ngerjain buat start prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Proses ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal mahasiswa dengan NIM, operasi dulu kan? Atau masih. Berarti kita ke sini, di sini saya sudah buat uh, nama database-nya itu akademik dan ada 3 tabel di sini mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Langsung saja berdasarkan tugas perintah yang ini membuat prosedurnya. Jadi nah, di sini saya buat start prosedurnya, namanya itu proses kelulusan. Jadi tujuannya itu buat menentukan apakah mahasiswa itu lulus atau belum. Jadi prosedurnya itu bakal cek 2 kali. Pertama, IPK harus minimal 2,75. Kedua, total SKS harus minimal 144. Nah, kalau dua-duanya terpenuhi, maka status mahasiswa akan otomatis diupdate jadi lulus. Kalau belum, ya tetap belum lulus. Selanjutnya kita
Soal yang kedua itu buatlah sebuah fungsi bernama hitung PK yang diamanin sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks. Nah, di sini kita buat hitung PK-nya. Jadi di sini saya bikin fungsi hitung IPK. Jadi fungsinya itu untuk menghitung IPK mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, caranya itu sistem mengambil semua nilai huruf mahasiswa dari tabel nilai, terus dikalikan sama jumlah SKS dari tiap mata kuliah. Nilai huruf itu saya konversi, misalnya em, A jadi 4, B-nya jadi 3, C-nya ini jadi 2, D-nya ini 1, dan seterusnya. Nah, setelah total bobotnya didapat, langsung dibagi total SKS. Nah, hasilnya itu IPK-nya. Nah, hasil akhirnya itu IPK-nya. Kita coba pengujian, hitung IPK-nya. Kita cari like, hitung IPK. 43 pada apa? Nah, di sini menampilkan IPK-nya 3. Lalu kita coba jalankan prosedurnya. Uh, Nah, di sini selanjutnya kita coba lihat hasilnya. Uang mahasiswa learning. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya yang awalnya Natalia statusnya belum lulus, sekarang menjadi lulus. Selanjutnya saya melanjutkan ngerjain yang nomor 4. Jadi saya diminta untuk membuat sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan pada sistem toko retail. Nah, trigger ini dibuat agar stok produk langsung berkurang secara otomatis setelah ada data penjualan baru dimasukkan ke tabel detail penjualan. Nah, selain itu, jika stok produk menjadi kurang dari 10, maka sistem juga harus mencatat peringatan ke tabel stok log stok rendah. Nah, saya sudah buat data database-nya toko retail, ada 4 tabel, itu retail penjualan, log stok rendah, penjualan, dan produk. Nah, di sini saya akan membuat trigger-nya terlebih dahulu. Saya akan membuat trigger-nya. Selanjutnya saya ingin menambahkan data penjualan dan detailnya.
Saya juga masukkan detail. Hmm, cara. Nah, sekarang kita cek hasilnya untuk melihat semua produk dan sisa stoknya. Ini semua sisa stoknya dan kita coba lihat cek log stok tandanya. Ini dia sisa stok yang kurang dari 10. Sekian dari saya. Terima kasih.